Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua selalu diberi kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah pelajari tentang bentuk globalisasi. Nah, setelah kita mengetahui bentuk globalisasi, maka kita harus mengetahui juga dampak positif dan negatif dari globalisasi tersebut. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan bahas dampak positif dan negatif dari globalisasi. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang dampak positif globalisasi terlebih dahulu. Yang pertama yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang kehidupan akan membawa pengaruh positif. Dalam bidang pertanian misalnya, perkembangan teknologi yang diterapkan dalam pertanian mampu meningkatkan hasil produksi pertanian. Dampak positif yang kedua yaitu meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Nah, efektivitas dan efisiensi ini adalah kunci untuk menjelaskan pengaruh positif globalisasi, yang diantaranya adalah terjadi efektivitas dalam penggunaan pikiran, tenaga, ataupun waktu. Hal ini tentunya akan membuat segala kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan lebih mudah. Dampak positif globalisasi yang ketiga yaitu perekonomian suatu negara semakin meningkat. Nah, salah satu dampak positif dari kehadiran globalisasi ekonomi adalah semakin berkembangnya perekonomian sebuah negara. Nah, berkembangnya perekonomian sebuah negara ini disebabkan oleh banyaknya modal yang masuk ke sebuah negara tersebut. Dampak positif globalisasi yang keempat yaitu meningkatnya taraf hidup masyarakat. Nah, apabila perekonomian suatu negara itu semakin meningkat, maka otomatis taraf hidup masyarakatnya itu akan meningkat pula. Nah, keadaan tersebut akan membuat negara tersebut semakin aman, damai, dan tentram. Dampak positif globalisasi yang kelima yaitu komunikasi semakin cepat dan mudah. Dulu media yang digunakan masyarakat untuk berkomunikasi adalah media surat menyurat. Namun seiring berkembangnya zaman, kini komunikasi sudah menggunakan surat elektronik seperti email, telepon, dan sebagainya yang membuat komunikasi semakin cepat dan mudah. Dampak globalisasi yang keenam yaitu berkembangnya dunia pariwisata. Nah, contoh dari berkembangnya dunia pariwisata yaitu tempat-tempat wisata di Indonesia yang semakin dikenal masyarakat dunia lewat berbagai teknologi. Nah, sehingga kesenjangan jarak tidak lagi menjadi masalah karena didukung dengan kemudahan semua transportasi yang ada. Dampak positif globalisasi yang ketujuh yaitu perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Nah, dengan perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi yang ada sekarang ini, kita bisa mendapatkan informasi lebih bebas, terbuka, dan mudah, dan akses informasi pun semakin terbuka lebar. Itu tadi beberapa dampak positif dari globalisasi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang dampak negatif globalisasi. Yang pertama yaitu westernisasi. Ada yang tahu westernisasi itu apa? Westernisasi itu sendiri adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Nah, westernisasi ini dilakukan diantaranya dengan cara meniru gaya hidup bangsa barat seperti bangsa Eropa dan Amerika. Nah, mereka ini beranggapan dengan meniru gaya hidup bangsa barat tersebut akan lebih modern. Nah, dampak dari westernisasi
demoralisasi itu sendiri adalah gaya hidup yang konsumtif, lunturnya jiwa nasionalis, dan jati diri bangsa. Dampak negatif globalisasi yang kedua yaitu demoralisasi. Nah, terjadinya globalisasi akan menjadikan paham-paham barat masuk secara leluasa ke Indonesia. Nah, paham-paham tersebut belum tentu sesuai dengan nilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Contohnya, penurunan moral dalam masyarakat. Nah, demoralisasi yang banyak kita jumpai saat ini antara lain pembunuhan, pencurian, korupsi, dan pergaulan bebas. Dampak negatif globalisasi yang ketiga yaitu kesenjangan sosial ekonomi. Ada yang tahu kesenjangan sosial ekonomi itu apa? Nah, kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Nah, kesenjangan sosial ekonomi ini dapat terjadi karena ketidakmerataan dan ketidakkeseimbangan hasil-hasil pembangunan, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Nah, dampak dari kesenjangan sosial ekonomi ini diantaranya angka kriminalitas yang semakin tinggi, kemiskinan yang semakin menyebar, dan kualitas kesehatan yang semakin menurun. Dampak negatif globalisasi yang keempat yaitu kriminalitas. Nah, kriminalitas itu sendiri adalah segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Nah, kriminalitas yang dilakukan saat ini seolah-olah memanfaatkan arus globalisasi. Bahkan perkembangan media massa atau sosial lain turut berperan dalam memicu terjadinya kriminalitas di kalangan masyarakat. Dampak negatif globalisasi yang kelima yaitu pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini adalah perbuatan mencemari lingkungan menjadi tercemar. Nah, pencemaran lingkungan ini dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, pencemaran air, udara, suara, dan tanah. Nah, masuknya perusahaan asing dan pembangunan telah membawa perubahan dalam lingkungan alam. Nah, adanya pembangunan teknologi dan alat mesin yang dilakukan oleh pabrik pengolahan ataupun industri yang tidak dibarengi dengan analisis masalah dan AMDAL dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Dampak negatif globalisasi yang keenam yaitu kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ini dapat diartikan sebagai perbuatan anak remaja yang berlawanan dengan ketertiban umum yang ditujukan pada orang, binatang, atau barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain. Nah, salah satu faktor penyebab kenakalan remaja ini adalah demonstration effect, yaitu pola hidup memperlihatkan penampilan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya demi diperolehnya gengsi. Nah, adapun upaya menanganinya adalah memberikan pendidikan yang tidak hanya dalam penambahan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga dalam mental, pribadi, agama, dan budi pekerti. Dampak negatif globalisasi yang terakhir yaitu individualisme yang tinggi. Nah, individualisme yang tinggi ini adalah perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Di kota besar misalnya sikap individualisme yang tampak jelas. Nah, hal tersebut bisa terjadi karena sosialisasi yang dilakukan berdasarkan kepentingan semata. Nah, sikap individualisme ini terjadi karena perkembangan teknologi, sehingga mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Alhamdulillah telah berakhir pembelajaran kita pada pagi hari ini. Itu tadi yang dapat Ibu sampaikan ya anak-anak. Semoga anak-anak bisa paham dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Seperti biasa, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, dikerjakan ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.